Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Baiklah, untuk pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran IPS. Sebelum ibu melanjutkan pelajaran, ibu akan mengabsen murid yang hadir. Pertama Abu, yang kedua Sinta, dan sampai ke nomor 14 orang hadir semuanya. Ya, hadir. Nah, untuk yang keduanya kita harus berdoa dulu untuk sebelum melanjutkan pelajaran. Coba dipimpin oleh ketua kelas, baca doanya. Nah, setelah itu kita akan mengadakan membaca sebelum melanjutkan pelajaran, yaitu literasi. Mengenai literasi, coba kelompok yang telah ibu tunjuk, coba dibaca dulu mengenai lingkungan. Ibu kasih waktu sebanyak 5 menit. Setelah itu nanti ibu akan kasih pertanyaan. Udah selesai? Nah, kalau udah selesai, coba sepanjang kalian membaca literasi yang telah ibu suruh tadi, apa sajakah yang kalian lihat, yang kalian rasakan, atau yang kalian tengok di dalam bacaan tersebut? Coba salah satu terangkan ke depan kelas. Ya, jadi teman kalian yang membacakan literasi ke depan tadi telah memaparkan apa yang telah dia tengok di dalam literasi tersebut. Dan di antara murid-murid ibu yang lain, ada lagi yang ingin menampilkan pendapatnya atau ada yang ingin tampil ke depan untuk menerangkan literasi yang telah dibacakan tadi. Coba tunjuk tangan. Nah, dan sekarang kalian akan ibu kasih tugas, yaitu coba dibuka buku IPS halaman 25, yaitu mengenai pembelajaran tentang lingkungan dan kerajinan. Nah, di sini coba kalian buat suatu clipping yang berbentuk tempelan-tempelan di mading. Nah, dulu telah pernah ibu jelaskan kepada anak-anak ibu sekalian, clipping itu apa artinya dan gambar itu apa pula. Jadi setiap gambar yang kalian tempelkan di mading itu ada makna dan arti tujuan. Nah, jadi contoh gambar nih, gambar pahlawan. Gambar pahlawan ini adalah Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, pahlawan ini adalah pahlawan kaum wanita. Dan yang di sebelah sini adalah sekelompok pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi ini adalah sebagai pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi setiap gambar ini yang kalian tempelkan di mading-mading ada maksud dan tujuan, bukan sembarangan gambar. Nah, ya. Nah, dari suatu gambar yang telah ibu terangkan tadi, ada enggak kalian di antara siswa dan siswi ibu yang menimbulkan pertanyaan? Bagi siswa yang belum paham dan yang belum mengerti, coba tanyakan, angkat tangan. Nah, nanti ibu kasih jawaban atau teman-temannya yang bisa menjawab, silakan nanti menjawab. Nah, ini ibu akan mengambil nilai untuk kegiatan pada hari ini. Nah, coba siapa yang bisa, coba tunjuk tangan. Jangan malu-malu. Nah, nanti nilainya akan nilai pribadi ya. Nah, bisa meminjam nilai dari segi pokok bahasan tersebut. Selain dari kelompok-kelompok diskusi, selain dari latihan tulisan, ada yang bisa? Nah, coba tunjuk tangan. Ya, Wati. Nah, apa ya Wati yang tanyakan coba? Nah, ya.
Nah, jadi Wati menanyakan yaitu mengenai sekelompok lingkungan. Bagaimana caranya untuk mempersiapkan lingkungan yang baik dan lingkungan yang teratur. Nah, siapa yang bisa menjawabnya pertanyaan Wati? Nah, coba angkat tangan. Dah. Nah, baiklah, kalau tidak ada yang bisa menjawab, Ibu akan menjawabnya. Coba perhatikan. Lingkungan adalah suatu tempat tinggal kita yang berada di sekeliling kita atau di sekitar kita. Lingkungan ini bisa menunjukkan lingkungan yang baik, lingkungan yang rapi, lingkungan yang harmonis. Nah, di sini kita bisa menilai suatu lingkungan yang rapi, yang baik, yang harmonis. Itu bisa menunjukkan kepada penduduknya, kepada penghuni desa tersebut. Kalaulah desa itu rapi, teratur, dan harmonis, maka penduduknya akan ikut pula teratur. Jadi penduduk suatu di dalam lingkungan ini sudah mencakup semuanya masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Seperti adanya lingkungan keluarga kecil, ada keluarga besar, dan juga ada sudah meluas menjadi lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini Wati bisa kita terapkan menurut kemauan dan kemampuan di daerah itu sendiri. Nah, jadi kalau lingkungannya baik, lingkungannya aman, lingkungannya bagus, bersih, itu tergantung kepada penduduknya yang tinggal di daerah itu sendiri. Contoh, pada malam hari di desa itu mengadakan ronda atau jaga malam dengan cara bergiliran. Nah, jadi itu keamanannya sudah terjaga. Dan juga mengenai kebersihan lingkungan, diadakan gotong royong di antara dusun yang satu dan dusun yang dua. Umpamanya dusun di desa itu ada 3, ya di antara dusun ketiga itu adalah dibentuk kerjasama, itu gotong royong untuk membersihkan saluran-saluran air, untuk membersihkan bak-bak. Nah, jadi penampungan air di desa itu akan teraturlah. Jadi saluran-saluran air di pinggir-pinggir jalan tidak akan terjadilah penumpukan sampah. Jadi kalau saluran air itu tidak lancar, maka sampah akan bertumpukan di pinggiran jalan. Maka kelihatan lingkungan itu tidak akan bersih, tidak akan bagus. Nah, jadi dengan sepintas lalu aja Wati bisa kita tengok. Nah, di desa Wati umpamanya rapi, ada enggak sifat gotong royong di masyarakat itu, ada enggak sifat keamanan berjaga malam hari dengan secara bergiliran seperti ronda, pos kambing. Nah, itu sudah menjaga keamanan di desa tersebut. Nah, jadi caranya kita mengadakan menjaga desa yang baik, menjaga keamanan itu tergantung kepada penghuni desa tersebut. Penghuni desa tersebut itu siapa? Nah, itu kita. Kita itu siapa? Manusia. Manusia itu apa? Manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat sempurna. Nah, jadi setiap makhluk yang ada di dunia ini hanya manusialah yang paling mulia, yaitu makhluk sosial. Kalian ini mau kan dibilang dengan makhluk sosial? Nah, itu makhluk yang paling mulia. Nah, jadi kita ini bisa mempunyai pikiran-pikiran yang cerdas, mempunyai akal pikiran yang waras. Nah, itu adalah manusia. Manusia ini adalah pokok fokus dari segala-galanya. Kalaulah pikiran manusia sudah kotor, maka kemanapun kita akan berada, pasti perbuatan itu tidak akan bagus. Pasti kita itu akan kurang diperhatikan oleh masyarakat. Nah, jadi kita ini harus berpikir jernih, berpikir dengan bermoral. Jadi kepada warga kita yang kita hadapi, pada warga kita yang
kurang umpamanya harus kita ketahui di mananya dia kelemahan, di mananya dia kelebihan. Nah, jadi kalau warga kita merasa lemah, maka kita harus membantu, baik membantu dengan pikiran maupun dengan materi. Nah, jadi di dalam suatu lingkungan itu tergantung kepada penghuni atau manusia-manusianya. Nah, jadi di dalam pembelajaran IPS ini banyak ruang lingkupnya. Udah 10 menit. Nah, sekarang nilai Wati ibu kasih dengan nilai A. Ya, yang lainnya juga mendapat nilai A. Coba tepuk tangan dulu bagi yang lain. Ya. Nah, sekarang setelah sampai pembelajaran kita harus baca doa untuk siap belajar. Coba baca doa dipimpin oleh Andi, ketua kelas.